Siapa tak kenal dua anak istimewa dan hebat ini, Hasan dan Husein. Al-Hasan dan Al-Husein bukan anak kembar. Mereka kakak beradik, Hasan kakaknya, dan Husein adiknya. Jarak kelahiran antara kedua anak istimewa itu hanya 1 tahun saja. Hasan lahir tahun 3 Hijriah, dan Husein lahir tahun 4 Hijriah. Itu yang menjadikannya seperti bukan kakak dan adik. Mereka seperti anak kembar saja layaknya. Siapakah Al-Hasan dan Al-Husein itu? Keduanya adalah cucu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hanya memiliki 2 cucu, Hasan dan Husein. Ayahnya Hasan dan Husein adalah Ali bin Abi Thalib. Sedangkan ibunda mereka adalah Sayyidatina Fatimah. Mereka seperti anak kembar saja layaknya. Siapakah Al-Hasan dan Al-Husein itu? Keduanya adalah cucu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikisahkan pada suatu hari, Hasan dan Husein pergi berdua ke Masjid Nabawi untuk salat. Mereka tidak langsung masuk ke dalam masjid, karena keduanya rupanya belum mengambil wudhu. Maka keduanya pun berjalan menuju tempat keran air untuk berwudhu terlebih dahulu. Rupanya di sebelah keran tempat mereka hendak berwudhu, ada seorang bapak parubaya sedang berwudhu. Hasan dan Husein kaget karena bapak parubaya itu salah cara berwudunya, atau kurang sempurna dalam berwudu. Banyak kesalahan di sana-sini. Hasan dan Husein ingin memperbaiki cara wudu bapak tua itu. Tetapi mereka khawatir kalau caranya akan menyinggung perasaan beliau, si bapak tua itu. Akhirnya Hasan dan Husein mencari cara. Keduanya memikirkan ide dan gagasan. Sekejap saja merenung, mereka langsung menemukan ide. Mereka menemukan cara unik. Ya, cara yang unik sekali. Keduanya akan mengoreksi wudhu bapak yang salah dengan memakai cara yang bijaksana. Tetapi mereka khawatir kalau caranya akan menyinggung perasaan beliau, si bapak tua itu. Akhirnya Hasan dan Husein mencari cara. Keduanya memikirkan ide dan gagasan. Sekejap saja merenung. Saat bapak tua itu belum beranjak dari tempat wudhu, di hadapan kakek tua itu Hasan dan Husein langsung berwudhu. Lalu mereka berpura-pura cekcok, adu mulut, dan bertengkar. Keduanya pura-pura saling menyalahkan. Hasan meniru gerakan wudhu bapak tua yang kurang sempurna wudhunya, lalu Husein menegurnya. Hasan merasa wudhunya sudah benar dan telah sempurna. Husein mengatakan, kamu salah wudhunya, Hasan. Karena keributan itu, bapak tua itu lalu melerainya. Jangan bertengkar, kata sang bapak tua itu. Sebenarnya ada apa kalian bertengkar? Tanya bapak itu. Lalu Hasan berkata, aku sedang wudhu, tapi saudaraku menilai gerakan dan cara wudhuku salah. Boleh tidak kakek pilih di antara kami siapa yang gerakan wudhunya paling benar atau sempurna, pinta Hasan. Lalu mereka berduanya berwudhu. Hasan wudhu dengan pura-pura salah, meniru gerakan wudhu sang kakek tua. Lalu Husein mempraktekkan cara wudhu yang benar. Kakek tua itu memelototi cara berwudhu keduanya. Kakek tua itu melihat tata cara berwudhu Hasan salah, persis seperti wudhu yang dilakukannya. Sedangkan cara berwudhu Husein benar dan bagus sekali. Maka terperanjatlah sang kakek. Lalu mereka berduanya berwudhu. Hasan wudhu dengan pura-pura salah, meniru gerakan wudhu sang kakek tua. Lalu Husein mempraktekkan cara wudhu yang benar. Kakek tua itu memelototi cara berwudhu keduanya. Ia juga merasa salah dalam berwudhu, karena gerakannya sama dengan gerakan wudhu Hasan. Kakek tua itu lalu memeluk Hasan dan Husein, dengan mengatakan, Masya Allah. Kakek tua itu melihat tata cara berwudhu Hasan salah, persis seperti wudhu yang dilakukannya.
Sedangkan cara berwudu Husain benar dan bagus sekali. Maka terperanjatlah sang kakek. Alangkah baiknya nasihat dan bimbingan kalian kepadaku. Semoga Allah memberkahi kalian, kata sang kakek tua itu. Senang sekali. Ia sekarang sudah tahu cara dan gerakan wudu yang benar. Kakek tua itu tahu cara wudu yang baik. Setelah melihat dua anak bertengkar tentang cara wudu yang benar. Kakek Hasan dan Husain adalah Nabi Muhammad SAW. Beliau pernah bersabda bahwa, siapa saja yang melihat kesalahan dilakukan di depan matanya, maka hendaknya ia mencegah kesalahan itu dengan tangannya. Bila tidak mampu, maka hendaknya ia mencegahnya dengan lisannya. Jika dengan itu pun tidak mampu, maka dia hendaknya mencegahnya dengan hatinya. Dalam kisah Nabi Musa, Allah memerintahkan Nabi Musa untuk menasihati Raja Firaun. Bagaimana cara Nabi Musa menasihati Raja Zalim itu? Dengan hikmah, tutur kata yang lembut dan bahasa yang sopan. Dan bahkan dengan bermohon doa. Pintar sekali ya, si kakak beradik Hasan dan Husain mengoreksi kakek tua yang salah gerakan dan cara wudunya itu. Nah, sekarang mari kita pelajari bersama. Apa sajakah kesalahan yang biasa atau umum terjadi dalam berwudu? Inilah 9 kesalahan umum dalam berwudu. Kesalahan pertama, tidak membaca Bismillah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak sempurna wudu seseorang yang tidak membaca basmalah. Hadis riwayat Ahmad. Kesalahan kedua, tidak sempurna dalam membasuh anggota wudu. Tidak sempurna dalam membasuh anggota wudu dan mengakibatkan ada sebagian anggota wudu yang tidak terbasuh oleh air. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah berjalan melewati orang-orang yang sedang berwudu. Lalu beliau berpesan, sempurnakanlah wudu kalian. Sesungguhnya Abul Qasim atau Rasulullah bersabda, celakalah tumit-tumit yang tidak terbasuh air ketika berwudu dari api neraka. Pada suatu hari Rasulullah melihat seorang laki-laki yang salat, sedangkan di punggung kakinya terdapat bagian mengkilap karena tidak terbasuh oleh air wudu seukuran uang dirham atau uang logam. Maka Nabi menyuruhnya untuk mengulang wudunya dan kemudian mengulang salatnya. Hadis ini menunjukkan wajibnya mengulang wudu dari awal. Bagi orang yang meninggalkan membasuh anggota wudunya sekalipun sekecil apa yang disebutkan dalam hadis. Kesalahan ketiga, membasuh anggota wudu lebih dari 3 kali. Membasuh anggota wudu berkali-kali melebihi 3 kali adalah akibat was-was dari setan. Nabi tidak pernah menambah wudu lebih dari 3 kali. Maka wajib hukumnya membuang perasaan was-was dan keraguan-raguan yang muncul saat berwudu. Kesalahan keempat, boros dalam menggunakan air. Boros air meski untuk berwudu adalah terlarang. Dalilnya firman Allah, dan janganlah kalian berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Al-Quran Surat Al-An'am ayat 141 dan Al-Araf ayat 31. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kakeknya Hasan dan Husain pernah berpesan tentang hal ini. Janganlah kalian boros air. Lalu salah seorang sahabat bertanya, apakah wudu tidak boleh boros air? Lalu Nabi menjawab, iya, tidak boleh boros air walaupun kamu berada di tempat yang banyak air. Hadis riwayat Ahmad. Kesalahan kelima, menyebut nama Allah di dalam WC atau masuk ke dalam WC dengan membawa sesuatu yang di dalamnya terdapat zikir kepada Allah. Ini adalah hal yang makruh, maka sepantasnya bagi seorang muslim untuk menjauhinya. Ibnu Umar berkisah, ada seorang lelaki yang berlalu sementara Rasulullah sedang pipis. Orang itu pun mengucapkan salam kepada Nabi, tapi Nabi tidak membalas salamnya.
Riwayat Muslim. Hal ini karena menjawab salam adalah termasuk zikir atau zikrullah. Kesalahan keenam, beristinja atau mencuci dubur setelah buang angin atau kentut. Tidak ada istinja ketika kentut. Istinja hanya pada kencing dan buang air besar, maka tidak disyariatkan bagi orang yang kentut untuk beristinja sebelum berwudu sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian orang. Kesalahan ketujuh, tertidur dan kemudian tidak mengulang wudu. Sebagian orang tertidur di masjid, kemudian apabila iqomat dikumandangkan, mereka dibangunkan oleh orang di sebelahnya. Lalu mereka langsung bangkit UTK salat tanpa berwudu lagi. Orang yang seperti ini wajib baginya untuk berwudu, karena dia lelap dalam tidurnya. Adapun kalau dia sekedar mengantuk dan tidur ringan sehingga masih mengetahui siapa yang ada di sekitarnya, maka tidak wajib baginya untuk berwudu lagi. Kesalahan ke-8, meninggalkan istinsak dan istinsar. Istinsak adalah menghirup air lewat hidung sampai ke pangkal hidung, dan istinsar adalah mengeluarkannya air yang dihirup tadi dari hidung. Sebagian kaum muslimin ketika berwudu hanya memasukkan jarinya yang basah ke dalam hidung. Dalil tentang istinsyak dan istinsar adalah hadits yang terdapat dalam Sahih Al-Bukhari. Nabi SAW bersabda, "Barang siapa berwudu, hendaklah ia menghirup air ke hidung dan menghembuskannya kembali." Kesalahan ke-9, menganggap mengusap leher dianjurkan. Padahal sebenarnya tidak demikian. Ia tidak dianjurkan dan tidak termasuk ibadah wudu. Orang yang menganggap mengusap leher dianjurkan berdalil kepada hadis. Kesalahan ke-10, ngobrol saat wudu. Adalah sebuah kesalahan yang sering dijumpai orang sedang berwudu sambil mengobrol dengan teman di sebelahnya. Kita dimakruhkan berbicara dari awal wudu hingga usai wudu. Bahkan hingga berdoa setelah selesai berwudu. Wallahu a'lam. Demikian, jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Dan mohon sekiranya ada kekeliruan mohon untuk berkenan mengoreksi di tempat komen di bawah ini. Semoga channel ini bermanfaat. Segala yang benar dari Allah dan Rasul-Nya. Shadaqallahul Azim.